Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didi Education. Alhamdulillah pagi ini kita akan berbagi informasi terkait dengan UKM PPG Kemenak 2025, di mana UKM PPG dalam Jabatan Kementerian Agama tahun 2025 itu terdiri dari dua hal, yaitu uji kinerja dan uji tertulis, Bapak Ibu. Di mana uji kinerja itu yang diuji atau yang dinilai adalah RPP-nya, perangkat pembelajarannya, beserta LKPD-nya, kemudian instrumen penilainya, dan seterusnya, kemudian video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat dan di-upload ya Bapak Ibu. Di mana uji kinerja itu adalah untuk mengukur kemampuan praktik pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Nah, uji kinerja ini itu akan dinilai oleh satu orang dosen dan satu orang guru yang diberikan tugas untuk menilai Bapak Ibu. Kebetulan saya sendiri kemarin di periode 1 juga diberikan amanah untuk menjadi guru penilai dalam uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025, di mana dosen dan guru penilai ini akan menilai RPP, video pembelajaran, juga studi kasus reflektif. Nah, studi kasus reflektif itu di mana Bapak Ibu? Itu di UP atau ujian tertulis Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu nanti akan diberikan 60 soal dengan waktu kurang lebih 120 menit. Terdiri dari dua model soal, yang satu adalah SJT, Situational Judgment Test, dan PCK, Pedagogical Content Knowledge. Ini sesuai dengan mapel Bapak Ibu, dan yang SJT ini adalah tentang kasus-kasus Bapak Ibu yang untuk mengambil keputusan ya Bapak Ibu. Nah, contoh-contoh ini sudah saya upload di blogger saya, nanti bisa Bapak Ibu cross check saja. Nah, yang berbeda adalah studi kasus reflektif. Di tahun 2025, PPG kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana dulu ada portofolio. Di 2025 ini portofolionya diganti dengan studi kasus reflektif, di mana Bapak Ibu harus mengisi, karena ini ada soal esai, menjawab pertanyaan itu 4 soal dengan waktu yang hanya 30 menit. Nah, mudah-mudahan video ini nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan itu semuanya. Nah, dalam studi kasus UKM PPG yang tadi saya bilang Bapak Ibu akan mengisikan soal esai, itu Bapak Ibu akan diberikan masalah. Nah, fokus masalahnya dalam UKM PPG 2025 itu, satu fokus masalah media pembelajaran, yang kedua adalah fokus masalah penilaian, yang keempat fokus masalah strategi pembelajaran, dan yang kelima adalah fokus masalah tentang LKPD, lembar kerja peserta didik. Bapak Ibu nanti masing-masing peserta uji pengetahuan itu akan diberikan satu masalah terkait masalah media, ataupun masalah penilaian, atau masalah LKPD, atau masalah pembelajaran. Maka di sini saya sudah berikan contoh ya. Bapak Ibu bisa fokus di beberapa konten yang sudah saya buat. Misal masalah media nih, Bapak Ibu belum menggunakan media secara variatif, atau media yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik siswa, atau mungkin kurangnya pemanfaatan teknologi. Ini masalah-masalah yang bisa diangkat jika Bapak Ibu dapatnya nanti di studi kasus adalah masalah media pembelajaran. Atau misalkan Bapak Ibu dapat studi kasusnya tentang masalah penilaian nih, Bapak Ibu bisa menggunakan 3 kasus yang sudah saya siapkan. Guru fokus pada penilaian sumatif, instrumen penilaian tidak sesuai, atau penilaian tidak objektif. Ini sebagai contoh. Atau misalkan Bapak Ibu dapat persoalan tentang strategi pembelajaran, maka bisa juga mengangkat tema strategi tidak melibatkan siswa secara aktif, atau pembelajaran bersifat satu arah, atau tidak ada diferensiasi strategi. Atau misalkan di masalah terakhir, di masalah LKPD, Bapak Ibu bisa mengangkat tema LKPD belum memuat kegiatan berpikir tingkat tinggi atau critical thinking, kemudian LKPD tidak menarik, atau format LKPD tidak sistematis. Jadi poinnya, Bapak Ibu akan diberikan satu kasus, baik itu media, penilaian, strategi, ataupun LKPD, dan Bapak Ibu akan menjabarkannya. Dijabarkan seperti apa gitu ya. Nanti pertanyaan pertamanya Bapak Ibu akan diberikan gini. Bapak Ibu diminta untuk mendeskripsikan
masalah atau kasus nyata yang pernah dialami secara detail dan sistematis. Jadi, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan nilai maksimal, ini adalah rubrik penilaiannya. Jika Bapak Ibu pengen maksimal, maka Bapak Ibu harus menjelaskan dalam 3 hal. Maka saya fokus ke yang sebelah kanan Bapak Ibu, yang nilai baik sekali lah, nilai maksimal di 9 atau 10. Sangat komprehensif dalam menguraikan masalah terkait dengan pengembangan atau penggunaan media. Berarti ini contoh untuk kasus yang Bapak Ibu dapatnya tentang media. Karena ini pertanyaannya media yang dihadapi. Tapi poinnya bukan medianya, tapi poinnya Bapak Ibu mendeskripsikannya apakah sudah sesuai dengan kondisi yang satu nih. Kondisi yang diharapkan atau seharusnya, kondisi yang terjadi, dan yang ketiga adalah gap atau kesenjangan yang terjadi. Berarti kalau Bapak Ibu dapatnya media, ya Bapak Ibu menjelaskan media kondisi yang diharapkan seperti apa, yang terjadi di lapangan seperti apa, gapnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu dapatnya soalnya misalkan strategi pembelajarannya, ya berarti Bapak Ibu jelaskan strategi pembelajaran yang terjadi, yang diharapkan atau seharusnya, kondisinya yang terjadi, dan gapnya seperti apa. Jadi tergantung dari poinnya, Bapak Ibu dapat media, masalah, strategi atau LKPD, kemudian Bapak Ibu jabarkan yang terjadinya seperti apa, kemudian seharusnya seperti apa, kemudian gapnya seperti apa. Nah itu jika Bapak Ibu pengen dapat nilai maksimal. Nah yang kedua, Bapak Ibu itu akan diminta untuk mendeskripsikan upaya penyelesaian yang terjadi secara strategis dan efektif. Maka saya juga akan fokus ke sini di poin yang baik sekali. Bapak Ibu juga akan diminta, kalau tadi menguraikan masalahnya, di sini Bapak Ibu diminta untuk apa upaya Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah. Nah, kami akan menilai berdasarkan apakah penyelesaian masalah yang Bapak Ibu buat itu praktis dapat digunakan, rasional dan sesuai dengan masalah, dan juga relevan dengan strateginya pembelajaran atau strategi LKPD-nya atau media pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu harus mampu menjawab tiga-tiganya, praktis atau tidak, kemudian mampu menguraikan masalah atau tidak, rasional atau tidak, dan relevan atau tidak. Jika tiga-tiganya ini bisa Bapak Ibu uraikan, maka Bapak Ibu akan dapatkan nilai maksimal, yaitu 9 dan 10. Nah, di poin yang ketiga, Bapak Ibu akan diminta untuk mendeskripsikan hasil dari upaya atau tindakan secara rinci dan jelas. Tadi satu menguraikan studi kasus atau masalahnya secara detail, yang kedua adalah upaya penyelesaiannya, yang ketiga dari hasil upaya Bapak Ibu itu hasilnya apa gitu ya. Nah, hasilnya apa yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya. Nah, maka di poin yang maksimal ini hasilnya adalah bentuk keberhasilannya apa. Nah, ini yang akan Bapak Ibu ketikkan di laptop ya, di soal esai itu. Bentuk keberhasilannya apa, kemudian bukti dukungnya apa, kemudian masuk akal atau tidak dalam menghadapi masalah Bapak Ibu. Nah, masalahnya apa? Masalahnya ya yang 4 tadi gitu ya. Jika tiga-tiganya mampu Bapak Ibu uraikan, aku yakin pasti guru maupun dosen menilai akan mampu atau mau memberikan di poin maksimal 9 atau 10 lah Bapak Ibu. Nah, di poin yang keempat, Bapak Ibu akan diminta untuk mendeskripsikan pengalaman berharga yang dapat dipetik dari masalah atau kasus yang dihadapi. Artinya, Bapak Ibu akan mengambil hikmahnya. Hikmahnya apa dari masalah, kemudian Bapak Ibu tangani, kemudian efektif atau tidak. Nah, hikmahnya apa? Maka di pengalaman berharganya ini, jika Bapak Ibu pengen dapat nilai maksimal, maka harus isian Bapak Ibu harus mampu mencerminkan tiga-tiganya ini. Cara penyelesaian masalahnya itu seperti apa, kemudian antisipasi masalahnya, kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas penanganannya. Nah, seperti apa? Bapak Ibu tidak usah pusing, sudah saya siapkan beberapa tema gitu ya di sini sesuai tema tadi, bahwa fokus masalah dalam studi kasus UKM PPG 2025 ada 4, masalah media, penilaian, strategi pembelajaran, dan LKPD dengan 3 contoh. Ini sudah saya uploadkan di blogger saya.
Bapak Ibu cari saja di didikfile.com, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Setelah masuk Bapak Ibu klik saja di pojok kiri atas nih ada PPG. Nah di situ sudah ada semua dari beberapa kasus yang sudah saya jelaskan tadi. Ini contohnya adalah kasus masalah LKPD, format penilaiannya. Format LKPD tidak sistematis dan membingungkan. Ini sebagai contoh Bapak Ibu kami contohkan di madrasah kami, di Madrasah Negeri 1 Lampung Timur. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, di sini sudah saya berikan contoh kasus seperti yang ini tadi, tiga-tiganya, berarti ada tuh 3 kali 4, 12 tadi kasus dengan 4 masalahnya gitu ya. Nah, semuanya sudah saya buatkan di sini, termasuk dengan untuk mendapatkan nilai maksimal. Ini contoh deskripsinya gitu Bapak Ibu, di mana poin 1 tadi mendeskripsikan masalah, ya kan? Kita cek di poin 1, mendeskripsikan masalah studi kasus yang dialami. Maka yang dijawab adalah 1 kondisi yang diharapkan, kemudian kondisi yang terjadi, dan gapnya seperti apa. Nah, di sini sudah saya buatkan kondisi yang diharapkan, kondisi yang terjadi, kemudian gapnya seperti apa. Nah, di soal yang kedua, mendeskripsikan adalah upaya penyelesaian, apakah praktis, dapat digunakan, rasional dan sesuai, ataukah relevan dengan strategi pembelajaran. Kemudian yang ketiganya adalah upayanya, yaitu bentuk keberhasilannya seperti apa, bukti dukungnya mana, kemudian masuk akal atau tidak masuk akal gitu ya. Nah, poin yang keempat adalah pengalaman berharganya, bisa dipetik atau hikmahnya, cara penyelesaian masalahnya, antisipasi masalah serupa, dan peningkatan kualitas penanganan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa cross check saja, nanti linknya saya taruhkan di deskripsi. Itu lengkap, 4-4-nya sudah kami buat, ini sudah kami upload ya. Dari reflektif, masalah media ada 3, kemudian strategi pembelajaran ada 3, kemudian LKPD ada 3, 1, 2, 3, penilaian ada 1, 2, dan 3. Nah, silakan Bapak Ibu cross check saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mampu membantu Bapak Ibu, karena mohon maaf, di PPG Batch 1 2025 kemarin ada beberapa kawan kita yang belum lulus, salah satunya tidak lulus dalam fokus masalah di studi kasus. Kenapa? Karena di usia-usia yang sudah cukup senior, mungkin payah untuk mengetikkan jawaban melalui laptop, karena ini ada soal esai. 1, ngetiknya sudah payah, yang kedua masih bingung masalahnya seperti apa. Sebetulnya Bapak Ibu sudah tahu lah ya, sudah melakukan, hanya mungkin untuk mendeskripsikannya agak payah gitu ya. Nah, ini saya bantu di blog saya, sudah saya upload, bisa menjadi pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kelancaran lulus UKM PPG 2025. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.